Selamat datang para pecinta mitologi. Hari ini kita akan menjelajahi kisah epik tentang Dewa Ra, salah satu dewa terpenting dalam mitologi Mesir kuno. Dewa matahari yang perkasa ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan dan keabadian, tetapi juga pencipta kehidupan yang melakukan perjalanan melintasi langit setiap hari untuk membawa terang ke dunia. Mari kita telusuri perjalanan luar biasa Dewa Ra, dari penciptaan dunia hingga pertarungannya melawan kekuatan kegelapan. Siapkan diri Anda untuk petualangan mitologis yang menakjubkan. Ra adalah dewa matahari yang paling dihormati dalam mitologi Mesir kuno. Namanya sendiri berarti matahari dalam bahasa Mesir kuno. Ia muncul dari perairan primordial Nun, membawa cahaya pertama yang mengusir kegelapan dan memulai penciptaan dunia. Sebagai dewa pencipta, Ra diyakini telah menciptakan manusia dari air mata dan keringatnya sendiri, menunjukkan hubungan erat antara dewa ini dengan kemanusiaan. Ra sering digambarkan sebagai sosok manusia dengan kepala elang dan cakra matahari yang bersinar di atasnya, dilengkapi dengan ular kobra yang disebut Ura sebagai simbol kekuatan dan perlindungan. Dalam beberapa representasi lain, Ra muncul dalam bentuk seekor burung phoenix, banteng, atau singa, menunjukkan sifatnya yang multidimensi dan kekuasaannya atas berbagai aspek kehidupan. Pusat pemujaan utama Dewa Ra berada di kota Heliopolis Yunu, yang dikenal sebagai kota matahari. Di tempat suci ini, para pendeta melakukan ritual harian untuk menghormati perjalanan Ra melintasi langit, memastikan kelangsungan siklus kehidupan dan keteraturan kosmos yang disebut Ma dalam kepercayaan Mesir kuno. Ra memiliki beberapa pasangan dalam mitologi Mesir, termasuk Hathor, Sekhmet, Bastet, dan Satet. Dari hubungan-hubungan ini, Ra memiliki banyak keturunan termasuk Shu dewa udara, Tefnut dewi kelembapan, dan Ma'at dewi kebenaran dan keadilan. Sebagai dewa tertinggi dalam panteon Mesir selama sebagian besar sejarah Mesir kuno, Ra menjadi simbol kekuasaan Firaun, yang dianggap sebagai perwujudan Ra di bumi. Hubungan antara Firaun dan Ra menjadi dasar legitimasi politik dan religius yang kuat bagi para penguasa Mesir kuno. Setiap hari, Ra melakukan perjalanan melintasi langit dalam perahu mataharinya, yang disebut manjet perahu pagi saat siang hari dan mesektet perahu malam saat malam hari. Perjalanan ini menggambarkan siklus matahari yang terbit di timur dan terbenam di barat, menjadi metafora untuk siklus kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali dalam kepercayaan Mesir kuno. Dalam perjalanannya melintasi langit, Ra tidak sendirian tetapi ditemani oleh banyak dewa lain yang membantu dan melindunginya. Para dewa ini memiliki peran masing-masing dalam memastikan perjalanan Ra berjalan lancar, mencerminkan pandangan Mesir kuno tentang kosmos sebagai sistem yang kompleks namun teratur. Ketika malam tiba, Ra melanjutkan perjalanannya melalui dunia bawah Duat, membawa cahaya kepada jiwa-jiwa yang telah meninggal. Perjalanan malam ini sangat berbahaya karena Ra harus menghadapi berbagai rintangan dan musuh, terutama ular raksasa Apep, juga dikenal sebagai Apopis, yang merupakan perwujudan kekacauan dan kegelapan. Apep, sang ular laut jahat, selalu berusaha menghentikan perjalanan Ra dan menelan matahari, yang akan mengakibatkan kehancuran dunia. Masyarakat Mesir kuno percaya bahwa gerhana matahari terjadi ketika Apep berhasil sementara menghentikan Ra, meskipun pada akhirnya Ra selalu berhasil meloloskan diri dan matahari kembali bersinar. Setiap pagi, Ra muncul kembali di timur, dilahirkan kembali setelah pertarungan malamnya, melambangkan kemenangan atas kekuatan kekacauan dan pembaruan kehidupan. Siklus harian ini menjadi dasar bagi konsep waktu dan kalender Mesir kuno, serta memberikan harapan akan kehidupan setelah kematian bagi masyarakat Mesir kuno. Mata Ra adalah salah satu simbol paling kuat dalam mitologi Mesir kuno, yang merepresentasikan mata kanan dari Dewa Ra. Simbol ini menjadi lambang kekuasaan kerajaan Mesir dan digunakan untuk menggali informasi demi menegakkan keadilan di seluruh kerajaan. Dalam salah satu mitologi tentang mata Ra, dikisahkan bahwa Ra menggunakan matanya untuk mencari anak-anaknya, Shu dan Tefnut, yang sedang berkelana dan tersesat. Ra mencabut mata kanannya dan mengirimnya untuk mencari kedua anaknya. Dan setelah Shu dan Tefnut ditemukan, sang mata membawa mereka kembali kepada Ra. Selama mata kanan berkelana, Ra menumbuhkan mata kanan yang baru untuk menggantikannya. Ketika mata yang lama kembali,
Ia merasa terhianati dan marah karena telah digantikan. Untuk menenangkan mata kanan lamanya, Ra mengubahnya menjadi uras ular kobra dan mengenakannya di dahinya sebagai simbol perlindungan dan kekuasaan. Dalam versi mitologi lainnya, mata Ra dikaitkan dengan dewi-dewi yang mewakili aspek ganas dari kekuatan Ra. Ketika Ra marah terhadap manusia yang tidak menghormatinya, ia mengirim mata kanannya yang berubah menjadi Dewi Singa Sekhmet untuk menghukum manusia. Sekhmet begitu ganas sehingga hampir memusnahkan seluruh umat manusia, memaksa Ra untuk menggunakan tipu daya untuk menghentikannya. Simbol mata Ra menjadi sangat berharga dalam kebudayaan Mesir dan sering digunakan pada perhiasan emas, perak, lapis lazuli, kayu, porselen, dan akik. Selain dalam perhiasan, simbol ini juga sering terlihat pada artefak dan mumi sebagai bentuk perlindungan. Bahkan hingga zaman modern, simbol mata Ra masih digunakan sebagai tato, desain pakaian, atau hiasan rumah yang diyakini memberikan perlindungan dari roh jahat. Sebagai dewa pencipta, Ra memiliki peran sentral dalam kosmologi Mesir kuno. Pada awalnya, hanya ada kegelapan dan perairan primordial Nun, hingga Ra muncul dan membawa cahaya pertama ke dunia. Kemunculan Ra dari Nun menandai awal dari segala penciptaan dan menjadi titik awal bagi seluruh kosmos dalam kepercayaan Mesir kuno. Setelah menciptakan dirinya sendiri, Ra melanjutkan dengan menciptakan dewa-dewi lainnya. Ia menciptakan Shu dewa udara dan Tefnut dewi kelembapan yang kemudian melahirkan Geb dewa bumi dan Nat dewi langit. Dari Geb dan Nat lahir Osiris, Isis, Set, dan Nephthys, melengkapi generasi pertama dewa-dewi utama dalam panteon Mesir. Ra juga diyakini menciptakan manusia dari air mata dan keringatnya sendiri, menunjukkan hubungan istimewa antara dewa matahari ini dengan umat manusia. Penciptaan ini menjelaskan mengapa manusia memiliki elemen ilahi dalam diri mereka, namun juga mengalami penderitaan dan kerja keras keringat dalam kehidupan mereka. Selain menciptakan dewa-dewi dan manusia, Ra juga membentuk dunia fisik dengan segala elemen dan makhluknya. Ia menciptakan langit, bumi, tumbuhan, hewan, dan semua aspek alam yang diperlukan untuk mendukung kehidupan, menjadikannya benar-benar dewa pencipta universal dalam mitologi Mesir. Sebagai pencipta dan pemelihara dunia, Ra bertanggung jawab untuk menjaga ma'at, prinsip kebenaran, keadilan, dan keteraturan kosmos. Perjalanan hariannya melintasi langit memastikan bahwa siklus kehidupan terus berlanjut dan kekacauan yang disimbolkan oleh Apep tidak menguasai dunia. Dalam tradisi Mesir kuno, Firaun dianggap sebagai perwujudan hidup dari dewa Ra di bumi. Hubungan ini memberikan legitimasi ilahi kepada para penguasa Mesir dan menjadi dasar bagi sistem politik religius yang bertahan selama ribuan tahun. Gelar Sara atau Putra Ra yang disandang oleh para Firaun menegaskan hubungan langsung mereka dengan dewa matahari. Simbol-simbol kekuasaan Firaun, seperti mahkota, tongkat, dan uras ular kobra pada dahi, semuanya terkait dengan Ra dan kekuatannya. Uras khususnya, yang berasal dari mata Ra yang diubah menjadi ular, menjadi simbol perlindungan dan kekuatan yang menakutkan yang dimiliki Firaun sebagai wakil Ra di bumi. Kuil-kuil Ra, terutama di Heliopolis, menjadi pusat kekuasaan politik dan religius yang penting. Para pendeta Ra memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan dan sering menjadi penasihat utama bagi Firaun, memperkuat hubungan antara otoritas religius dan politik dalam masyarakat Mesir kuno. Ritual harian untuk Ra dilakukan oleh Firaun atau pendeta yang mewakilinya, menunjukkan tanggung jawab penguasa untuk memelihara hubungan dengan dewa matahari dan menjaga kelangsungan kosmos. Ritual ini termasuk persembahan, doa, dan upacara yang dirancang untuk memastikan perjalanan Ra melintasi langit berjalan lancar setiap hari. Ketika Firaun meninggal, ia diyakini bergabung dengan Ra dalam perjalanan abadi melintasi langit, menjadi satu dengan dewa matahari dalam kehidupan setelah kematian. Konsep ini tercermin dalam teks-teks pemakaman seperti Kitab Orang Mati dan dekorasi makam kerajaan yang sering menggambarkan Firaun yang telah meninggal bersama Ra dalam perahu mataharinya. Ra sering disatukan dengan dewa-dewa lain dalam berbagai bentuk sinkretisme, mencerminkan evolusi kepercayaan religius Mesir kuno seiring waktu. Salah satu bentuk sinkretisme yang paling terkenal adalah Amun-Ra, yang menggabungkan Ra dengan Amun, dewa pencipta dari Thebes.
Penggabungan ini mencerminkan supremasi politik dan religius Thebes pada periode tertentu dalam sejarah Mesir kuno. Bentuk sinkretisme lainnya adalah Ra-Horahti, yang merupakan penggabungan Ra dengan Horus dalam aspeknya sebagai dewa langit. Ra-Horahti menjadi simbol matahari yang berkuasa di Cakrawala, menggabungkan kekuatan Ra sebagai dewa matahari dengan Horus sebagai dewa langit dan pelindung. Hubungan Ra dengan Sat, dewa kebijaksanaan dan bulan, memiliki kisah yang menarik. Dikisahkan bahwa Ra mengutuk Nat Dewi Langit agar tidak dapat melahirkan pada hari apapun dalam setahun karena cintanya pada Nat tidak terbalas, sebab Nat mencintai Geb Dewa Bumi. Sat kemudian membantu Nat dengan menciptakan 5 hari ekstra dalam setahun, memungkinkan Nat untuk melahirkan anak-anaknya. Ra juga memiliki hubungan kompleks dengan Osiris, dewa dunia bawah. Ketika matahari terbenam, Ra bergabung dengan Osiris di dunia bawah, menciptakan entitas gabungan yang mewakili regenerasi dan kelahiran kembali. Penyatuan ini menjadi dasar bagi kepercayaan Mesir tentang kehidupan setelah kematian dan harapan akan kebangkitan. Keluarga Ra termasuk banyak dewa dan dewi penting, seperti Shu, Tefnut, Hathor, Sekhmet, Bastet, dan Ma'at. Masing-masing memiliki peran dalam menjaga keseimbangan kosmos dan membantu Ra dalam berbagai aspek tugasnya sebagai dewa matahari dan pencipta. Salah satu kisah paling dramatis dalam mitologi Ra adalah ketika ia mengirim kemarahannya dalam bentuk Dewi Singa Sekhmet untuk menghukum manusia. Ketika Ra menjadi tua, manusia mulai tidak menghormatinya dan kehilangan rasa takut terhadap kekuatannya, membuat Ra marah dan berniat menghukum mereka. Atas saran ayahnya, Nun, Ra mengambil mata kanannya dan mengirimkannya ke dunia. Mata ini berubah menjadi Sekhmet, dewi dengan kepala singa yang ganas dan haus darah. Sekhmet mulai membantai manusia dengan kejam, meminum darah mereka dan menikmati pembantaian tersebut. Pembantaian menjadi begitu hebat sehingga para dewa lain khawatir Sekhmet akan memusnahkan seluruh umat manusia. Ra sendiri mulai menyesali keputusannya dan mencari cara untuk menghentikan Sekhmet tanpa melukai harga dirinya sebagai manifestasi kemarahan Ra. Ra kemudian memerintahkan untuk membuat minuman dari campuran 90% anggur merah dan 10% darah manusia, yang warnanya menyerupai darah. Minuman ini dituangkan di tempat-tempat yang akan dilalui Sekhmet, dan ketika Dewi itu melihatnya, ia mengira itu adalah darah dan meminumnya dengan rakus. Setelah meminum banyak minuman tersebut, Sekhmet menjadi mabuk dan pingsan. Saat ia terbangun, kemarahannya telah mereda dan ia kembali kepada Ra dalam keadaan damai. Ra kemudian mengambil beberapa esensi dewa dan menciptakan dewi baru, Hathor, sebagai aspek lebih lembut dari mata Ra. Dalam perjalanan hariannya melintasi langit dan dunia bawah, Ra menghadapi musuh terbesarnya. Apap juga dikenal sebagai Apophis, ular raksasa yang mewakili kekacauan dan kegelapan. Apap tinggal di dunia bawah dan bertekad untuk menghancurkan Ra dan menelan matahari, yang akan mengakibatkan kehancuran dunia dan kembalinya segala sesuatu ke dalam kegelapan primordial. Setiap malam, ketika perahu Ra memasuki dunia bawah, Apap menunggu untuk menyerang. Pertarungan antara Ra dan Apap menjadi metafora untuk perjuangan abadi antara keteraturan Ma'at dan kekacauan Isfet, antara cahaya dan kegelapan, antara kehidupan dan kematian. Ra tidak sendirian dalam pertarungannya melawan Apap. Ia dibantu oleh berbagai dewa dalam perahunya, terutama Set, yang meskipun sering digambarkan sebagai antagonis dalam mitologi Mesir, berperan sebagai pelindung utama Ra dalam menghadapi Apap. Set berdiri di haluan perahu Ra dan menggunakan tombaknya untuk menusuk Apap. Masyarakat Mesir kuno percaya bahwa gerhana matahari terjadi ketika Apap berhasil sementara menelan Ra atau menghentikan perjalanannya. Namun, berkat bantuan para dewa dan kekuatan Ra sendiri, ia selalu berhasil meloloskan diri, dan matahari kembali bersinar, mengembalikan kehidupan dan harapan ke dunia. Untuk membantu Ra dalam pertarungannya melawan Apap, penduduk Mesir kuno melakukan ritual khusus yang disebut menusuk Apap. Dalam ritual ini, gambar atau patung Apap dibuat dari lilin atau tanah liat, kemudian ditusuk, dipotong, dan diinjak-injak sebelum akhirnya dibakar atau dibuang, sebagai tindakan magis untuk melemahkan musuh Ra di dunia bawah. Seiring berjalannya waktu, Ra menjadi tua dan kekuatannya mulai berkurang. Dalam mitologi Mesir, bahkan para dewa dapat mengalami penuaan,
dan Ra tidak terkecuali. Tubuhnya menjadi lemah, tulangnya menjadi perak, dagingnya menjadi emas, dan rambutnya menjadi lapis lazuli, menunjukkan transformasi fisiknya menjadi benda-benda berharga namun kehilangan vitalitasnya. Melihat kelemahan Ra, manusia mulai meragukan kekuasaannya dan bahkan berencana memberontak terhadapnya. Mereka tidak lagi takut atau menghormati Ra seperti dulu, dan mulai berbisik-bisik tentang bagaimana dewa yang sudah tua ini tidak lagi mampu memerintah dengan efektif. Ra mengetahui rencana pemberontakan manusia dan menjadi sangat marah. Ia mengumpulkan dewan-dewa dewi dan berkonsultasi dengan ayahnya, Nun, tentang bagaimana menangani situasi ini. Nun menyarankan Ra untuk mengirim matanya untuk menghukum manusia yang tidak tahu berterima kasih. Sebagai respons, Ra mengirim matanya dalam bentuk Sekhmet untuk menghukum manusia, yang hampir mengakibatkan pemusnahan total umat manusia sebelum Ra berhasil menghentikannya. Setelah insiden ini, Ra memutuskan bahwa ia telah lelah memerintah dunia secara langsung dan memilih untuk mundur ke langit yang lebih tinggi. Sebelum meninggalkan bumi, Ra memanggil Sat, dewa kebijaksanaan, dan memberikan kepadanya tanggung jawab untuk mengajarkan manusia tentang tulisan, seni, sains, dan peradaban. Ra juga mengatur suksesi kekuasaan dengan Shu, Geb, dan akhirnya Osiris memerintah sebagai raja-raja ilahi sebelum era Firaun manusia dimulai. Pemujaan Ra bertahan selama ribuan tahun dalam sejarah Mesir kuno, menunjukkan pentingnya dewa matahari ini dalam kehidupan religius dan budaya Mesir. Kuil-kuil Ra, terutama di Heliopolis, menjadi pusat pembelajaran, astronomi, dan perhitungan kalender, karena perjalanan Ra melintasi langit menjadi dasar untuk pengukuran waktu. Simbol-simbol Ra, seperti cakra matahari, Matara, dan Uraes, muncul di seluruh seni dan arsitektur Mesir, dari kuil dan makam hingga perhiasan dan barang-barang sehari-hari. Simbol-simbol ini tidak hanya memiliki nilai religius tetapi juga diyakini memberikan perlindungan dan berkah bagi pemakainya. Konsep Ma'at, yang dijaga oleh Ra, menjadi dasar bagi etika dan hukum Mesir kuno. Prinsip kebenaran, keadilan, dan keteraturan kosmos ini mempengaruhi semua aspek masyarakat Mesir, dari sistem peradilan hingga hubungan sosial dan praktik religius. Kalender Mesir kuno, yang merupakan salah satu kalender tertua dan paling akurat di dunia kuno, didasarkan pada pengamatan perjalanan Ra matahari. Tahun dibagi menjadi 12 bulan dengan 30 hari, ditambah 5 hari ekstra yang menurut mitos diciptakan oleh Sat untuk total 365 hari, mendekati tahun matahari yang sebenarnya. Bahkan setelah Mesir kuno runtuh, pengaruh Ra tetap bertahan dalam budaya Mediterania dan Timur Tengah. Elemen-elemen pemujaan matahari dapat ditemukan dalam agama-agama kemudian, dan simbol-simbol seperti Matara terus digunakan hingga zaman modern sebagai jimat perlindungan dan motif dekoratif, menunjukkan daya tahan luar biasa dari warisan budaya Ra. Demikianlah kisah epik Dewa Ra, dewa matahari yang perkasa dalam mitologi Mesir kuno. Dari kemunculannya dari perairan primordial Nun hingga perjalanan hariannya melintasi langit. Dari penciptaan dunia hingga pertarungannya melawan Apep, Ra telah menjadi simbol kekuatan, kreativitas, dan keteraturan kosmos yang abadi. Warisan Ra masih dapat kita rasakan hingga saat ini, baik dalam pemahaman kita tentang peradaban Mesir kuno maupun dalam simbol-simbol yang terus bertahan dalam budaya populer. Terima kasih telah mengikuti perjalanan mitologis ini. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman Anda yang juga tertarik dengan mitologi kuno. Sampai jumpa di petualangan mitologis berikutnya.